hasil polling pada sebuah TV pasca pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar. Muncul wacana di media sosial tentang usulan diadakan muktamar luar biasa MLB PBNU. Jika Anda warga NU, bagaimana menurut Anda? Setuju segera digelar MLB PBNU 88%. MLB polling ini baru pada level ekspresi kejengkelan. Kalau dibiarkan, apalagi kalau PBNU-nya itu menganggap ini hal yang sepele saja, ya ini bisa terus, bukan tidak mungkin tidak terus. Mengikuti dinamika yang terjadi di NU, khususnya di PBNU dan hubungannya dengan kasus Kiai Mustamar ini, Kiai Marzuki Mustamar ini, sejatinya saya sudah mengantisipasi cukup lama ya mengenai PBNU di bawah Gus Yahya ini yang tampaknya memang unik ya, sehingga kalau kemudian Yai Mukhlas mengatakan ini khariqul ada ini ya mungkin salah satu bagian dari konsekuensinya. Kalau saya tidak sehebat Yai Mukhlas ya dalam memberikan istilah. Kalau saya, istilah saya itu kontradiktif. Jadi PBNU di bawah Gus Yahya ini dan krunya ini itu tampaknya memang mempunyai karakter yang contradiction in terms ya, di internal contradiction-nya. Ya, di satu pihak platformnya beliau ini kan ingin melanjutkan Gus Dur, menghidupkan Gus Dur. Nah, prinsip menghidupkan Gus Dur ini di dalam realitas mestinya ya apa yang menjadi semacam pemikiran Gus Dur atau gagasan Gus Dur yang utama tentang NU, yaitu sebagai satu kekuatan dalam civil society Indonesia yang menjadi jangkar dari kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat. Nah, oleh karena itu perilaku dari NU seperti yang dilakukan ketika Gus Dur memegang NU itu tentu akan lebih berbasis pada orientasi moral dan etik. Tapi kalau kita lihat sejak beliau Gus Yahya dan kawan-kawan itu memegang posisi, sudah saya peringatkan bahwa tampaknya kepemimpinan ini beda dengan apa yang diomongkan, karena yang dilakukan itu jelas-jelas sekali orientasinya itu politics. Saya malah pernah mengatakan di podcast ini kecenderungannya adalah instrumentalistic politics. Oleh karena itu, boro-boro pendekatannya itu civil society yang mementingkan tadi yang diinginkan oleh Pak Profesor Hanif, yaitu moral orientation, value orientation, dan lain sebagainya itu, justru karena dia instrumentalistik, maka sejak the day one, pendekatan dari PBNU di bawah Gus Yahya ini semuanya itu bisa dilihat sebagai hitung-hitungan instrumentalistik semua. Ya, misalnya salah satu contoh yang saya lihat awal sekali, yaitu pembubaran PKPNU. Ya, dan madrasah NU itu ya. Nah, dari dua hal ini saja saya sudah melihat bahwa hitung-hitungan yang dipakai ini adalah hitungan politik. Karena apa? Karena yang menjalankan PKP NU ini adalah orang-orang yang dianggap berseberangan dengan orang-orang yang ada di PBNU pada saat itu. Sehingga kekhawatirannya adalah bukan melihat PKPN itu sebagai satu forum pengkaderan, tetapi lebih kepada satu persaingan mobilisasi kekuatan. Yang kedua, misalnya contohnya juga bahwa ini sangat instrumentalistik adalah bagaimana melihat organisasi NU ini yang sebetulnya lebih mengedepankan nilai, mengedepankan etika, tapi yang sekarang ini yang terjadi adalah hitung-hitungan birokratik. Dan apalagi di dalam musim politik sekarang ini kemudian yang mengemuka adalah juga
ya perhitungan-perhitungan politik. Walaupun nah ini yang kontradiktif, yang diomongkan adalah ya seperti anti political politics begitu ya, politik yang anti politik, artinya selalu mengatakan tidak berpolitik praktis. Tetapi pada saat yang sama, kalau tadi yang dikemukakan oleh Dr. Soleh dan kemudian Yai Mukhlas itu benar ya, kemudian mereka juga secara individu-individu kemudian menjadi bagian dari gerakan-gerakan yang politik praktis, artinya kemudian masuk di dalam misalnya saja menjadi apa yang disebut tadi sebagai ya tim sukses dari satu paslon begitulah ya. Nah, itu sudah bukan satu rahasia yang harus dibuktikan dengan riset dengan apa, tapi sudah menjadi berita-berita di media dan lain sebagainya. Sehingga kemudian betul-betul PBNU ini tidak lagi kemudian menjadi satu komando di dalam membawa bahtera Nahdlatul Ulama itu sebagai bagian dari civil society, tetapi justru menjadi wahana bagi manuver-manuver politik. Nah, kalau sudah begitu maka tentu saja apapun yang akan dilakukan oleh PBNU itu akan syarat dengan pemikiran dan pertimbangan instrumentalistik politik. Nomor satu, dia selalu akan mempertimbangkan bagaimana posisi NU vis-a-vis negara. Ya, tentu mereka akan selalu melihat arahnya negara ini kemana. Kalau negara ini kemudian dalam hal ini pemerintah ya, kemudian lebih cenderung kepada satu kekuatan tertentu, maka kecenderungannya juga akan ke sana begitu. Makanya saya tidak heran sama sekali kalau kemudian ada kecurigaan, ada dugaan bahwa kemudian yang disokong itu adalah misalnya 02 misalnya. Ya karena semua orang tahu di Republik ini bahwa negara dalam hal ini pemerintah Pak Jokowi memang memblok ke sana. Nah, itu kan merugikan sekali di dalam positioning NU sebagai masyarakat sipil. Nah, oleh karenanya saya memperingatkan itu. Kenapa saya kemudian bicara tentang legitimasi internal, delegitimasi internal bahkan, itu karena kemudian akan ada kontradiksi, dan kontradiksinya itulah yang kemudian akan membawa serta atau mengakibatkan krisis. Ya, mula-mula bukan krisis legal, karena legal formal PBNU sangat kuat. Tetapi kemudian yang menjadi sasaran pertama itu adalah legitimasi etik. Persis sama dengan yang dihadapi oleh negara pada saat ini yang betul-betul di dalam soal legitimasi etik ini kedodoran luar biasa. Nah, kan kemudian tidak aneh kan kalau kemudian yang kita lihat ketika misalnya negara ini kemudian melakukan satu blunder di dalam etik, yaitu kasus MK. Anda heran nggak kenapa PBNU itu tidak bicara apa-apa tentang MK? Kalau saya tidak heran sama sekali. Karena dia itu ya juga menjadi semacam menjadi mirror, menjadi cermin bahwa apa yang dilakukan negara itu yang akan dilakukan dia juga. Makanya ketika Muhammadiyah yang saya hitung itu sudah mungkin lebih dari 3 kali melakukan kritik dan komen terhadap perilaku negara di dalam kasus MK, insya Allah PBNU belum pernah sekalipun. Ini mirip sekali dengan apa yang dilakukan PBNU ketika ada bendahara umumnya mendapat teguran awalnya dari KPK karena ada dugaan korupsi. Saya termasuk orang pertama ya di podcast ini juga yang mengatakan PBNU harus bersikap tegas dengan memberhentikan orang itu. Tapi alhamdulillah nggak dilakukan sampai kemudian menjadi ada keputusan ikrah yang itu sudah too late in terms of morality, in terms of ethical consideration. Menurut saya udah it's too late. Nah, sekarang kemudian diulangi lagi ya,
bahwa ternyata PBNU juga melihat persoalan-persoalan yang tidak sepakat dengan negara dan tidak sepakat dengan proyek-proyek politik negara ini kemudian seolah-olah dibuntuti atau diikuti. Nah, yang menjadi casualty adalah mereka-mereka yang kemudian dilihat sebagai tidak in favor, tidak di dalam kesepakatan dengan PBNU tadi itu. Nah sayangnya, ini sayangnya juga atau mungkin ya bukan sayangnya ya, kersane Gusti Allah. Itu kok yang kena itu kok Yai Mustamar itu loh. Seorang kiai yang formidable, yang mempunyai kemampuan jauh di atas rata-rata, bahkan di atas semua yang ada di PBNU Tanfidiyah itu kemampuan keagamaannya. Nah, padahal NU itu organisasi keagamaan. Jadi karena ada kontradiksi dan anomali itu, maka kemudian terrefleksi pada kemarahan-kemarahan yang seperti yang tertangkap oleh polling Mas Yusuf ini. Saya juga melihat seperti teman-teman semuanya tadi bahwa apa yang dilihat, apa yang dimunculkan di dalam polling itu barangkali masih pada level kemarahan atau emosi yang ingin ditumpahkan gitu. Mumpung ini ada polling, ini kan alat yang paling elegan untuk menyatakan kemarahan. Ya kan? Jadi, tapi sebetulnya secara substantif itu bukan gaya orang NU. Marah-marahnya orang NU itu memecat orang itu, waduh luar biasa. Wong zaman Gus Dur bertantangan dengan yang namanya Abu Hasan aja nggak dipecat kok. Ya kan? Padahal itu sampai menjadi wah itu gegap gempita sampai NU-nya siapa? NU-nya Gus Dur apa NU-nya Abu Hasan? Itu kan udah luar biasa. Itu pun tidak terjadi. Nah, menurut saya memang seperti yang dikatakan Yai Mukhlas tadi, ya Khariqul Adha merupakan sesuatu yang karena kalau itu dilihat dari semacam tradisi NU. Kalau saya itu karena efek daripada kontradiksi antara apa yang diinginkan sebagai platform ya menghidupkan Gus Dur tadi dengan keniscayaan instrumentalistik vision yang dipegang oleh orang-orang ini. Nah, biasanya di dalam soal-soal kayak begini ini yang bisa menengahi atau mengerem itu adalah para kiai, para sepuh yang ada di Suriah. Nah, di dalam kasus yang seperti sekarang Yai Mustamar ini, saya lihat justru ada kesepakatan antara Suriah dalam hal ini Rois Am dengan ketua Tanfidnya kan, yang muncul di dalam gosip-gosip yang kita dengar dan kita lihat akhir-akhir ini. Jadi memang kompak Suriah NU dan PBNU dengan Tanfidiyah ini di dalam soal kontradiksi tadi itu. Nah, oleh karenanya menurut saya memang ini kalau tidak segera dihentikan dengan cara-cara yang masih menggunakan cara NU, ini bisa kemana-mana. Sehingga kalau tadi gagasan MLB, polling, ini baru pada level ekspresi kejengkelan. Kalau dibiarkan, apalagi kalau PBNU-nya itu menganggap ini hal yang sepele saja, ya ini bisa terus, bukan tidak mungkin tidak terus. Ya, kalau sekarang ini saya juga mengkritik PBNU-nya di dalam menyikapi kasus pemecatan ini karena apa? Karena cara berkomunikasi PBNU dengan publik ini kurang bagus. Misalnya saja, ketika ditanya oleh media apa sebabnya, mereka hanya mengatakan ini masalah internal. Apa kira-kira yang bisa dicontohkan? Oh, banyak persoalan. Loh, banyak itu yang kayak apa? Kan harus jelas. Gitu aja. Dan kemudian dikiranya publik zaman sekarang itu kalau orang dibilang bahwa ini soal internal, kemudian mereka akan shut up. Yang enggak. Justru media, medsos zaman sekarang ini kalau Anda bilang internal dan seolah-olah ini rahasia begitu, malah akan dicari-cari secara jelimet. Podcast seperti Pada Suka ini nanti akan mencari-cari gosip-gosip dan lain sebagainya itu yang
ternyata kan kemudian bisa berkembang jadinya. Nah, oleh karena itu sistem komunikasi PBNU harus dirubah menjadi lebih transparan. Nah, apalagi kalau kita mengikuti omongannya siapa itu? Yang pernah jadi Bupati Bondowoso itu, Amin Husni. Itu kan di dalam ya. Amin Said. Amin Said kan mengatakan siapapun yang tidak ada urusannya dengan PBNU nggak usah ikut omong. Lu kayak begitu itu kan itu cara komunikasi zaman tahun 50 atau tahun 60. Kalau zaman sekarang generasi Z, ya malah ya diketawain kalau ada orang ngomong seperti kayak begitu. Sekarang yang diinginkan justru punggawa-punggawa PBNU itu berterus terang, tapi memang strategik seperti yang diinginkan oleh Profesor Hanif tadi. Kalau yang saya lihat sekarang sih cara komunikasinya juga tidak strategis, ya. Kemudian apalagi kalau kita lihat diskrepansi antara platform dengan apa yang dilakukan. Oleh karena itu tudingan-tudingan menjadi bagian dari kampanye besar atau menjadi pendukung paslon tertentu dan lain sebagainya itu menjadi semakin marak. Walaupun menurut saya ya tetap yang kayak gitu-gitu itu tidak bisa dibuktikan. Karena bagaimanapun kalau secara kelembagaan PBNU tetap merupakan organisasi yang tidak akan bercampur atau tidak akan berkiprah di dalam politik praktis. Jadi secara formal, legal formal, kalau urusan yang satu itu tetap safe. Cuma masalahnya karena kemudian para fungsionarisnya kemudian bertindak masing-masing yang kemudian dilihat oleh publik yang sekarang ini sangat tahu tentang pergerakan hampir semua orang. Nah itulah Mas, makanya kemudian terjadilah kemarahan-kemarahan, kejengkelan-kejengkelan, bahkan ada keinginan untuk MLB yang menurut saya sejak awal dari dulu saya tolak itu. Saya tetap tidak mau ada yang begitu-begitu. Kalau Pak Yai tadi mengatakan itu khorikul adah, ya kalau menurut saya bukan soal khorikul adah, tetapi itu memang tidak akan menyelesaikan persoalan. Walaupun orang marah ya boleh aja marah, jengkel dan lain sebagainya, tapi solusi NU tidak pernah begitu. Karena itu justru akan memecah belah NU dan orang-orang yang di luar itu ya kemudian bertepuk tangan kalau kayak gitu. Jadi ya marah, menginginkan kayak gitu itu aspirasi, tapi ya semoga tidak diperhatikan terlalu serius, kecuali seperti tadi yang saya katakan, kalau ternyata di PBNU tidak ada upaya-upaya untuk melakukan resolusi konflik dengan Kiai Marzuki Mustamar, PBNU Jawa Timur, yang sudah 2 kali mengalami masalah ini, yaitu wakil ketua PBNU-nya dan sekarang ketuanya. Ini memang betul-betul hanya terjadi di era ini dalam sejarah Nahdlatul Ulama di Indonesia ini. Hasil polling pada Sebuah TV pasca pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar, muncul wacana di media sosial tentang usulan diadakan muktamar luar biasa MLB PBNU. Jika Anda warga NU, bagaimana menurut Anda? Ini tadi saya sudah update. Suaranya sekitar betul ya 7.400 ya 7.400 suara setuju segera digelar MLB PBNU 88%. Kasus ini seperti tercermin di dalam pollingnya Mas Yusuf ini, saya kira perlu diperhatikan, bukan karena kemudian kita akan mengikuti kehendak mereka untuk MLB, bukan, tetapi sebagai salah satu indikator bahwa apa yang mereka lakukan di PBNU ini membuat banyak orang atau mungkin mayoritas orang itu kurang happy dengan cara-cara penyelesaian seperti itu. Alasannya macam-macam, ya, mulai dari khorikul adah yang merupakan bukan tradisi NU, atau ya memang karena publik itu sudah sudah mendapat kesan bahwa PBNU atau oknum-oknum PBNU itu berpolitik. Nah, sehingga kemudian
konflik antara PBNU dengan PWNU atau ketua PWNU itu dianggap hanya soal politik aja. Padahal kalau menurut PBNU enggak, ini bukan politik sama sekali. Nah apa? Ya pokoknya ada lah, pokoknya harus dicontohkan oleh Jombang tadi. Padahal menurut ada banyak masalah. Iya, padahal menurut Gus Salam itu sudah selesai juga, nah, bahwa kemudian masuk ke pengadilan yaitu karena memang ada ketidaksinkronan antara apa yang terjadi di lapangan kan begitu. Nah, jadi sebetulnya tidak menjelaskan sama sekali. Makanya kalau soal keinginan MLB ya tidak boleh disepelekan, tetapi jangan terlalu kemudian nanti dianggap bahwa ini sesuatu yang the end of the world gitu ya soal MLB itu. Tapi yang berikutnya yang ingin saya katakan adalah bahwa tetap ya berposisi di dalam hal ini melihat ini diselesaikan secara kekeluargaan NU, cara NU, yaitu bagaimana mengerahkan para masyayikh dan agar supaya terjadi dialog antara Yai Mustaman dan lain sebagainya ini dengan PBNU. Nah kalau soal solusi apakah jabatan kembali atau tidak itu orang-orang tua itu punya keahlian yang kadang-kadang unpredictable. Ada aja caranya supaya orang pertama tidak marah, yang kedua tidak kehilangan muka, tapi juga orang kemudian bisa menerima itu keahlian NU yang mungkin nggak tahu ilmu apa itu, mungkin ada dalam kitab kuning saya tidak tahu, tapi ada kemampuan seperti itu. Nah oleh karena itu MLB bagi saya bukan satu solusi, walaupun itu harus dilihat sebagai satu warning bahwa apa yang Anda lakukan itu beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kalau sudah dilakukan PBNU itu waduh pokoknya akan ikut. Sekarang no way. Sekarang publik itu punya cara sendiri untuk menyampaikan aspirasinya, dan citizen NU itu tidak jangan dibedakan dengan citizen yang lain, sama aja. Mereka punya kemampuan yang sama, mereka punya cara artikulasi yang juga sama, dan juga tingkat ketawaduan mereka itu juga harus dilihat pada konteksnya. Jadi saya termasuk orang yang percaya bahwa katakanlah ini ada paslon yang menggunakan para kiai misalnya begitu. Dengan pikiran bahwa kiai itu pasti akan diikuti oleh seluruh pengikutnya, terutama di bawah. Nanti bisa kecewa itu karena publik NU itu juga berbeda sekarang ini.